Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izah dari kelompok 1 dengan NPM 20201250045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertama dari kelompok kami, yaitu mengenai latar belakang dalam penelitian kualitatif. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah yang problematik yang dianggap menarik untuk diteliti. Sesuatu dianggap masalah ketika harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi di dunia nyata. Latar belakang di sini dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah ingin diteliti dalam sebuah penelitian, serta pentingnya permasalahan tersebut dan pendekatan apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Agar peneliti dapat menyusun latar belakang penelitiannya dengan baik, maka dia harus membekali dirinya dengan banyak informasi tentang isu penelitian tersebut, baik dari dimensi praktis maupun teoritis. Contoh, seorang peneliti yang ingin meneliti tentang isu motivasi kerja, maka ia harus dapat menjelaskan dengan baik mengapa dia ingin meneliti isu tersebut, serta apa akibat positif yang bisa ditimbulkan dari penelitian dengan isu tersebut. Sebuah latar belakang yang dijelaskan begitu saja tanpa ada tekanan akan pentingnya fenomena tersebut hanya akan melahirkan analisis yang datar saja yang tentu tidak akan menarik bagi pembaca. Oleh karena itu, berikut ini akan saya sampaikan beberapa indikator dari latar belakang penelitian kualitatif yang baik. Indikator yang pertama adalah menunjukkan keadaan yang ideal atau kontemplasi. Ideal di sini berarti menyangkut kecocokan dengan apa yang hendak diteliti. Contoh, jika kalian ingin meneliti tentang kebiasaan masyarakat dalam menggunakan alat tradisional, maka latar belakangnya juga hendaklah mencoba untuk menelusuri asal-muasal kebiasaan tersebut, hingga akhirnya bermuara pada satu atau beberapa masalah pokok yang penting untuk diteliti. Yang kedua adalah menyajikan kondisi yang sebenarnya atau faktual. Latar belakang hendaknya menyajikan kejadian-kejadian yang nyata. Memunculkan masalah dalam latar belakang bukan berarti kalian boleh untuk memunculkan masalah yang tidak benar-benar terjadi. Lalu yang ketiga adalah sajikanlah hasil-hasil penelitian lain yang telah dicapai. Hal ini dalam rangka untuk memunculkan suatu kebaruan atau novelty sehingga memunculkan keunikan dari penelitian kalian. Lalu tidak menyembunyikan batasan-batasan penelitian. Buatlah penjelasan-penjelasan yang informatif sehingga menunjukkan batas-batas penelitian kita tanpa menunjukkan seolah-olah terkesan bahwa penelitian tersebut tidak perlu untuk dilakukan. Jika kalian memang merasa bahwa permasalahan yang kalian angkat itu dalam penelitian penting, maka seharusnya kalian tidak perlu khawatir. Lalu, ada metode analisis yang bisa memecahkan permasalahan. Jika sebuah permasalahan hanya sebatas menarik saja tanpa didukung peralatan analisis, bisa jadi hasil penelitian akan menjadi mengambang atau kemana-mana tanpa ada tujuan. Lalu, tuliskan juga harapan akan manfaat hasil penelitian. Tentu penelitian itu harus memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ataupun tujuan-tujuan terapan lainnya. Oleh karena itu, dalam latar belakang sangat penting untuk menyajikan manfaat-manfaat yang menarik untuk para pembaca, karena itulah yang memang dicari oleh para pembaca ketika membaca hasil penelitian kita. Dan terakhir, kerangka cerita dalam latar belakang. Ibaratnya ketika kita bercerita, penting untuk ada antara urutan yang harus dikemukakan terlebih dahulu, kemudian tahapan berikutnya, dan seterusnya. Begitupun ketika kita menjabarkan latar belakang dalam penelitian kita. Penting untuk kita memperhatikan alurnya sehingga para pembaca dapat lebih memahami maksud dan tujuan dari tulisan kita. Nah, untuk hal ini, kami menganjurkan untuk membuatnya menjadi 3 tahapan yang disajikan dalam bentuk piramida terbalik sebagaimana berikut ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai masalah dalam penelitian kualitatif. Setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, selalu berangkat dari masalah. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif, masalahnya yang harus dipecahkan itu sudah jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah, kalau dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti itu masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan.
Dalam penelitian kualitatif, biasanya akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang kita bawa. Yang pertama adalah masalah yang dibawa peneliti tetap, sehingga sejak awal hingga akhir penelitian sama. Dengan demikian, judul proposal dengan judul laporan penelitian itu akhirnya sama. Nah, kemudian untuk kemungkinan kedua adalah masalah yang dibawa peneliti. Setelah memasuki penelitian, berkembang yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah dipersiapkan. Dengan demikian, tidak terlalu banyak ada perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan saja. Lalu kemungkinan yang ketiga adalah masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus ganti masalah. Dengan demikian, judul proposal dengan judul penelitian tidak sama atau judulnya jadi diganti. Dalam institusi tertentu, judul yang diganti ini sering mengalami kesulitan administrasi. Oleh karena itu, institusi yang menangani penelitian kualitatif harus mau dan mampu menyesuaikan dengan karakteristik masalah kualitatif ini. Peneliti kualitatif yang merubah masalah atau ganti judul penelitiannya setelah memasuki lapangan penelitian atau setelah selesai penelitian merupakan peneliti kualitatif yang lebih baik sebenarnya, karena ia dipandang mampu untuk melepaskan apa yang telah dipikirkannya sebelumnya, dan selanjutnya mampu untuk melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang ia teliti. Kemungkinan masalah sebelum dan sesudah ke lapangan dalam penelitian kualitatif dapat berubah itu bisa kita gambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, dalam usulan penelitian, sebaiknya masalah yang ingin kita masukkan ke dalam penelitian kita harus disertai dengan data. Misalnya, ada masalah tentang kualitas SDM yang rendah, maka kita perlu menunjukkan data tentang kualitas SDM tersebut, misalkan melalui Human Development Index. Nah, masalah data kemiskinan juga perlu ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang miskin misalkan, atau masalah korupsi perlu ditunjukkan jumlah koruptor, dan sebagainya. Nah, data tentang masalah bisa kita dapatkan baik dari dokumentasi hasil penelitian pengawasan, evaluasi, pengamatan pendahuluan, ataupun pernyataan orang-orang yang kita rasa patut untuk dipercaya. Baik, yang selanjutnya yaitu sebelumnya perkenalkan, saya adalah Zawa Korona Dejana dengan NPM 420 atau 2020-12540. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fokus penelitian kualitatif. Nah, peneliti kualitatif akan menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial mengenai beberapa aspek. Yang pertama itu tempat atau place, yang kedua yaitu pelaku atau aktor, yang ketiga yaitu aktivitas atau activity, yang tentunya semuanya akan berinteraksi secara sinergis. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih bahwa fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif ini diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour question. Nah, grand tour observation sama grand tour question ini bisa disebut juga dengan penjelajahan umum, yang mana hasilnya adalah kita sebagai peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Karena masih tahap permukaan, nah oleh karena itu kita harus dapat mendalami dan mengetahui wawasan lebih luas melalui pemilihan fokus penelitian ini. Nah, kalau masih bingung bagaimana fokus penelitian ini, kita bisa mengikuti pendapat dari Spratley dalam Sanapia Faisal di tahun 1988. Dia mengemukakan terdapat 4 alternatif untuk menetapkan fokus, yaitu yang pertama menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Yang kedua yaitu menetapkan fokus berdasarkan domain tertentu organizing domain. Nah, yang ketiga yaitu menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Nah, yang terakhir yaitu menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Nah, keempat ini bisa diaplikasikan langsung pada studi lapangan langsung untuk nantinya akan menemukan fokus penelitian yang memang benar-benar tertuju dan bisa dikembangkan hingga akhir. Maksudnya dikaji lagi lebih dalam lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai slide selanjutnya mengenai bentuk rumusan masalah, yang mana yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai slide bentuk rumusan masalah. Bentuk rumusan masalah di sini kita bisa lihat berdasarkan level of explanation suatu gejala. Jadi dibagi menjadi 3 bentuk rumusan masalah. Yang pertama yaitu rumusan masalah deskriptif.
yaitu rumusan yang lebih memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif, yang mana kita tahu dari namanya aja kita sudah bisa mengartikan bahwa ini lebih memandu peneliti untuk membandingkan konteks sosialnya. Yang ketiga yaitu ada rumusan masalah asosiatif atau rumusan masalah hubungan. Nah, di sini rumusan masalahnya lebih memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa di dalam rumusan masalah asosiatif ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hubungan simetris, yaitu munculnya secara bersamaan atau tidak berhubungan dengan sebab akibat. Yang kedua hubungan kausal. Kalau kausal tentunya berhubungan dengan hubungan sebab akibat. Nah, yang terakhir yaitu hubungan reciprokal atau reciprokal. Nah, hubungan ini yaitu hubungan yang saling mempengaruhi. Baik, terima kasih dari Zahwa. Slide terakhir akan dilanjutkan dengan saya, yaitu Rizka Dwi Aprilianti dengan nomor mahasiswa belakangnya 443 atau 2020-12-500-443. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan studi pustaka dalam penelitian kualitatif. Jadi, di bagian slide tersebut, teori itu intinya dalam penelitian itu bersifat sementara atau tergantung observasi di lapangan. Terus peneliti itu dituntut untuk menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situasi sosial atau grounded research. Jadi kajian pustaka dalam penelitian kualitatif itu melalui sebab yang menggunakan landasan teori untuk memberikan penjelasan terhadap peneliti dalam perilaku untuk meneliti tersebut. Lalu ada teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif itu untuk menghasilkan ground theory yang timbul dari data, bukan dari hipotesis. Dasarnya penelitian ini bersifat generating teori, sehingga yang dihasilkan itu berupa teori substansif. Dan bagian terakhir yaitu tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian kualitatif ini berdasarkan paparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif lebih sulit daripada penelitian kuantitatif. Karena peneliti ini harus mempunyai wawasan luas, tingkat kesabaran yang tinggi, teliti, ulet, apalagi subjeknya adalah peneliti sendiri. Yang mana peneliti ini harus ekstra memahami apa yang mau diteliti tentang judul yang berkaitan secara keseluruhan, sesuai dengan konteks pastinya, dan seharusnya dengan sistematis agar membuahkan hasil yang maksimal. Sekian dari saya akan tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kelompok kami, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam materi kami dan atau dari penyampaian kami yang kurang paham.